Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan coba ya praktek langsung real case tadi cara iklan di Tokopedia. Bukan cara ya, kita lihat hasilnya gimana. Sebenarnya oke kita langsung aja ya. Sebenarnya ini iklannya nggak terlalu banyak sih, cuma ngetes doang, ngetes 50.000. Seharusnya yang rekomend sih 200.000 lah gitu. Cuma karena di sini barang yang diincar untuk dijual ini barang yang nggak terlalu mahal, jadi budgetnya ya disesuaikan aja gitu. Kita coba langsung ya guys. Ini tadi udah top upnya klik yang ini iklan top ups. Di sini pilihannya tadi iklan produk ya. Karena ini udah mulai tampil 9 sering teratas tuh. Jadi di sini Sirtiman kasih lihat ya. Di sini gambarnya buram sih. Bisa diedit nggak ya? Hmm, mana sih? Webcam, chroma key. Nggak ada perubahan guys. Oke, jadi di sini dilihat biaya iklannya nih emang yang termurah banget ya. Biaya iklan di pencarian 400 per klik, biaya iklan di rekomendasi 400 per klik. Kelihatan nggak sih? Kalau dinaikin nggak bisa lagi. Jadi di sini aktif 8 produk, 34 kata kunci. Aduh, kata kuncinya sebenarnya belum disortir lagi, cuma ya karena buru-buru. Kita coba lihat ya. Di sini kita lihat ada tulisannya. Kalau bilang kalah saing sebenarnya ya terserah mau dinonaktifin apa enggak itu. Cuma ada beberapa produk yang sering teratas, kalah saing, kalah saing. Ya, jadi gitu aja sih. Untuk ini produknya cuma 8 ya. Ada beberapa yang sering teratas, ada beberapa yang kalah saing. Sebenarnya kalau mau yang kalah saing mau dinonaktifin bisa nih, tinggal pencet nonaktif. Tinggal pencet nonaktif gitu. Cuma ya karena ini santai-santai aja lah gitu. Cuma ngetes itu. Kalau misalnya berhasil ya ada yang laku. Kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa, cuma buat algoritma aja sih, memperbaiki algoritma. Kalau iklan itu apa ya, viewnya jadi nambah gitu. Nah itu seharusnya yang harus apa sih diperhatikan untuk kalau jualan ya. Kalau jualan di Tokopedia itu, jadi kalau ngiklan tuh nggak harus langsung untung gitu. Ya nggak bisa, namanya bisnis tuh kadang nggak bisa saklek seperti gitu. Kalau ngiklan itu ya kalau laku ya bagus, bonus. Cuma kalau nggak laku itu branding gitu, itu memperbaiki algoritma seperti itu. Ya soalnya kan ya emang ada budget yang berkurang. Cuma kalau budget itu seharusnya emang bagian dari modal yang harus dibuat promosi gitu. Jangan iklan itu kayak apa ya, kayak ya hidup mati itu. Jangan. Kalau namanya ngiklan itu seharusnya kita tuh udah dapat benefit gitu, udah dapat keuntungan gitu. Udah dapat memperbaiki algoritma, branding, terus juga ya mungkin ada dari yang di iklan masuk ke keranjang belanja, istilahnya calon calon transaksi ya, calon terjadi pembelian seperti itu.
peluang peluang ordernya lebih besar seperti itu. Nah, di sini kan misalnya ngiklan, kita dapat misalnya dapat 100 orang ngeklik, 50 atau 20 masukin keranjang belanja misalnya ya. Ya itu aja udah bagus gitu. Nanti kalau minggu depan iklan lagi, keranjang belanja jadi udah banyak, tinggal akhir bulan ya tinggal orang-orang pada gajian ya, umumnya orang tuh pada ya gaji tanggal transferan bank tanggal 25 28 seperti itu, kurangnya orang bayar gitu. Ya rata-rata sih umumnya seperti itu ya, karena Indonesia ini banyak orang yang masih kerja, banyak orang yang ya masih apa sih, uh, patokannya tanggal muda tanggal tua seperti itu. Jadi ya kalau iklan kayak di sekarang nih, di minggu kedua mungkin ya bulan ini, jadi sebenarnya jangan berharap banyak, jangan apa sih, ada kata boncos itu sebenarnya salah, yang belum paham kalau boncos. Kalau bisnis itu sebenarnya kalau modalnya 1 juta, taruhlah 300.000 buat iklan, sisanya buat cash flow atau buat perputaran dana, dan sisanya buat ya jaga-jaga atau pengeluaran dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk iklan ini pentingnya apa? Iklan ini kita jadi ya branding gitu. Toko kita atau barang kita banyak dilihat orang, banyak dimasukin keranjang belanja, ya kemungkinan banyak dikepoin segala macam. Nah, di sini peluang ada gitu. Peluang ada meski belum terjadi penjualan, tapi ini peluangnya nih ada gitu. Nah, kadang orang baru ngiklan sekali, ngiklan 500.000 dia kalap, boncos. Ya dia dengar tutorial di YouTube, beli produk di mana-mana deh. Nah, kebanyakan orang yang awal begitu langsung jebret, boncos. Ya logikanya gini aja gitu. Namanya orang kadang kalau nggak kenal, tetap ya namanya toko, kalau nggak kenal, kalau orang nggak, ya orang pertama coba-coba dulu gitu. Orang coba-coba ini toko gue beli terpercaya nggak, dikirim enggak, ratingnya gimana gitu. Kalau misalnya kalau di Tokped kan yang dicari ratingnya, kebanyakan toko-toko ya bandar-bandar atau yang seller-seller gede, itu rating yang harus ya lawannya tuh toko-toko yang berating gitu. Kalau agan baru buka terus ya mengharapkan, misalnya gue punya duit nih, pasti gue iklan deh, berharap kalau untung. Ya logikanya gitu, kalau jualan barang misalnya iPhone, beli 600 atau 500, jual 1,2, itu untung gede gitu. Nah, dia langsung habis-habisan jebret iklan 500 atau 1 juta atau 2 juta deh gitu, dan kenyataannya boncos. Ya karena apa? Karena ya kudu paham kudu paham ininya dulu, alur jalur orang beli dulu gitu. Kalau nggak kenal, makanya fungsinya iklan itu untuk branding. Kalau ini nggak laku ya nggak masalah ya, orang udah lihat, orang udah masukin keranjang belanja ya. Kadang kalau namanya orang udah ngeklik search terus pernah ke toko kita, itu kadang dimunculin lagi dari Tokopedia. Kalau suatu waktu dia lagi buka Tokopedia lagi, pasti ditonjolin history terakhir seperti itu. Ya ini peluangnya nih banyak sebenarnya, cuma kalau orang apa sih, mikirnya gue udah ngiklan, gue udah ikut program ini itu dijago, ikut master segala macem, langsung ngiklan nih jebret, dan ternyata boncos. Ya karena dia belum paham jalur apa sih, jalur buyer, jalur jalur bayarnya. Kadang pembeli itu apa ya, ada beberapa jalur gitu. Pertama dia tuh ngeliat-liat dulu. Nah, kalau biasa dia lihat-lihat, dia membandingkan, ada yang seperti itu. Setelah membandingkan tuh ada pembeli yang
ya dia mikir-mikir dulu gitu lah. Nah ini yang mikir-mikir dulu ini dia belum beli, tapi dia udah masukin keranjang belanja seperti itu. Dia udah bookmark wishlist seperti itu gitu. Nah, lanjut ke ada pembeli yang langsung emang butuh barangnya cepet-cepet, dia nggak peduli dia kalap atau dia gaptek pengen, nggak ngeliat rating, nggak ngeliat ini itu. Kalau pembeli model seperti itu ya untung-untungan gitu ya, tos-tosan. Kecuali ya pembeli yang udah paham kayak tadi, dia cek toko ini, ngecek toko lainnya, saingannya, bandingin entah itu servisnya, bonus-bonusnya. Nah itu dia tuh. Biasanya kalau di sini dalam hal ini kalau jualan PC ya paling bonus-bonusnya dapat apa. Ya di sini Salesman ya selain dapat kayak keyboard, mouse, mousepad, kita kasih bonus lain kayak langsung installin game GTA 5 atau GTA San Andreas seperti itu. Jadi pembeli juga dapat benefit, mungkin diinstalin CapCut, apa aplikasi CapCut, atau ya mungkin diinstalin produk-produk yang ya sesuai dengan ininya lah. Misalnya Sirtiman di sesuai dengan apa sih bidangnya gitu ya. Sirtiman di bidang misalnya jualan software gitu. Nah di sini Sirtiman bisa ngasih software dari Sirtiman sendiri sebagai bonus, entah itu software sosial media, software ya seperti itulah. Jadi ngejualan itu yang harus diperhatikan bukan masalah ngiklan duit gue segini dan untung. Ya pertama barangnya itu juga harus convert banget gitu loh, harus convert. Gimana caranya biar jangan cuma jadi masuk ke keranjang belanja, jangan sampai pembeli itu membandingkan. Kalau bisa ya seperti itu, cuma kalau membandingkan ya wajar. Nah di situ kita harus punya apa ya, punya daya ya, kelebihan lah, punya kelebihan tokonya. Kita bisa nawarin apa yang membedain, yang benefit jadi orang memilih kita tuh apa, seperti itu. Jangan cuma jualan ya udah gitu, jualan semua juga jangan sampai ujung-ujungnya membandingin harga ya. Kalau membandingin harga ya misalnya lawannya itu saingan nggak, harganya lebih murah, terus agan karena beli ya belinya mungkin costnya lebih besar, biayanya ongkosnya lebih besar, jadi jualnya mahal. Terus udah gitu aja. Jadi kalau dibandingin head to head, orang pembeli bandingin toko agen sama toko yang lebih murah, entah itu di agen atau apa, ya otomatis pada milih yang sana gitu. Nah di sini kelebihannya ini ada teknik copywriting, ada teknik bonus, ada teknik ya digali semua fitur-fitur. Kalau beli di sini tuh kelebihan yang ini begini gitu. Mungkin di toko lain deskripsi barangnya standar kosong, cuma dia menang harga. Nah dengan mampir ke agan ada ya orang baca, dijabarin ya pokoknya dikasih maksimal 2000 kata per ini ya, deskripsi itu dimanfaatin tuh, dijabarin produknya, solusi buat produk ini buat orang-orang yang mana, terus ya itulah kasih bonus-bonus menarik dan lain-lain. Jadi pas ngiklan itu ya bukan cuma, kalau yang nggak paham, gua ngiklan 1 juta 2 juta boncos, ya itu berarti dia emang nggak tahu, masih belum paham tentang jualan. Boleh dibilang kita harus paham masalah ya jalur jalur apa, jalur pembeli gitu, jalur pembeli dari dia datang, dari dia ya, ya membandingin ke toko lain. Nah di sini kita harus bisa, ya harus bisa lah, kalau enggak ya percuma. Justru dia datang duluan. Nah sebenarnya yang untung tuh kalau pembeli datang dari toko lain membandingin ke kita gitu. Kenapa? Karena dia biasanya malas kalau balik lagi ke sana. Kalau udah di, mungkin kayak di handphone di depannya udah ini, ya udahlah gitu. Kalau balik-balik lagi ntar gue nyari-nyari lagi, baru ngantuk apa gimana ya, seperti itu gitu. Makanya di sini ya ya harus benar-benar jadi penjual itu harus benar-benar
harus benar-benar apa ya, harus benar-benar pandai gitu, harus benar-benar belajar ya, belajar harus smart smart seller istilahnya. Jadi paham sikon, paham apa ya. Jadi kalau ya ada budget buat ngiklan, ya jangan asumsinya gua ngiklan 500.000, barang gua untungnya bisa 500.000 juga terus untung, ya nggak bisa kayak gitu gitu. Apalagi jualan barang ya untungnya tuh paling berapa sih, ya misalnya saingannya udah ada. Apalagi kalau kalau misalnya kayak komputer kan itu saingannya banyak sekali gitu ya, dan harganya juga kadang mereka pada apa ya, pada frustasi gitu. Saking komputer itu apa ya, barang yang nggak bisa cepet-cepet laku gitu. Dia kadang kalau pembelinya apa, penjualnya nggak sabaran, ya udah, gue butuh duit, udah dah yang penting laku dulu deh gitu. Nanti kalau udah megang duit ntar gimana caranya deh, itu urusan belakang. Biasanya seperti itu, mereka pada banting harga karena udah saking nggak bisa nahan, butuh operasional, butuh modal ya, namanya usaha kadang butuh butuh megang cash. Ya kadang saingannya tuh ya bisa gila-gilaan, ada yang jualan di bawah harga pasar, ada yang jualan, apalagi kalau misalnya kayak di Shopee ya, pada bakar-bakar duit gitu. Kayak mereka jualan ya nomor 2 lah gitu. Pokoknya yang penting dapat rating dulu, ratingnya banyak. Kenapa rating yang dicari? Kalau ratingnya banyak, dia jadi star seller istilahnya kalau di Shopee ya. Kalau di Tokopedia mungkin eh, apa, power merchant atau power merchant pro seperti itu. Itu yang diincar kadang. Kalau saingan seperti itu ya, ya itulah, ya namanya bisnis ya, harus bertahan menghadapi ya model-model kayak gitu gitu loh. Orang yang lagi bakar-bakar duit, duitnya banyak, bakar-bakar aja yang penting dapat rating gitu. Biasanya bisa kalau tokonya itu emang lagi, dia udah paham ya, udah paham nih kalau rating itu penting untuk masa depan tokonya juga, untuk ya prestise. Kalau dibilang ada temen ini tuh, gue udah istilahnya power merchant pro, udah ini deh gitu, udah VIP atau apalah. Nah di situ ya membedakan, ya kayak ada kelas-kelasnya sih sellernya. Kelas yang biasa, kelas yang power merchant pro ya, seperti itu. Nah di situ kita harus bisa apa ya, ya benar-benar harus jadi pen penjual seller yang smart ya, nggak cuma iklan terus boncos terus udah kapok gitu. Ya enggak, makanya di modal tuh harus benar-benar diatur ya, ngiklan sama modal operasional, operasional atau modal buat ditahannya, cash flow juga harus ditahan. Suatu waktu ngiklan harus pakai modal itu karena ya tokonya udah omsetnya lagi kurang, ya itu memang harus harus dilakukan seperti itu. Nah kalau ini nanti hasilnya nanti kita pantau, kita lihat lagi ya, soalnya ya belum selesai itu, nanti saldonya udah habis, nah itu baru kelihatan ada penjualan atau enggak gitu. Sebenarnya ya nggak perlu ngiklan juga bisa aja kayak ini ada penjualan itu, cuma kan yang namanya ngiklan itu kita memperbaiki algoritma, memperbaiki apa, biar expose branding, biar menambah peluang penjualan ya, dengan masuk ke keranjang belanja atau wishlist ya, seperti itu gitu. Ya, kayak sekarang kan nih jelek nih, 7 hari terakhir jelek sekali nih, apa sih, wishlistnya pada kosong, keranjangnya pada kosong tuh, karena emang ya dari kemarin sih teman cuek-cuek aja, nggak ngiklan, nggak, ya mungkin nggak update barangnya, nggak banyak gitu. Nah sekarang ya mulai diurus tokonya, ngiklan, mungkin nanti update barang sehari 1 atau 2. Kalau emang barang-barang itu apa ya, nggak harus
kadang satu barang bisa dijadiin 10 lapak sih kalau emang ini ya, kalau emang rajin gitu loh. Misalnya satu komputer bisa dijadiin 10 lapak. Kayak komputer kita ngelihat dari sisi mananya gitu. Kalau dari sisi CPU-nya bilang CPU-nya ini. Terus kalau dari sisi gamingnya tulis jual PC ala gaming. Kalau dari misalnya WFA jual PC WFA, terus PC buat ngedit jual PC ngedit, seperti itu. Jadi barangnya ya satu satu doang, cuma kita bisa bisa dibikin banyak lah, bisa nyolong kata kunci istilahnya gitu, bisa banyak mencuri kata kunci. Nah di situ kalau mau rajin ya setiap hari update satu barang, bisa jadi 10 atau 20 ya terserah gitu, yang penting rajin update. Dan ya itu aja, ya ini nanti ditunggu ya, entah itu besok atau habis saldonya, ini ya tergantung dari siapa yang ngeklik gitu, nggak bisa dipastiin. Nah namanya kadang kalau beli ilmu apa, beli beli ilmu apa sih, kursus atau apa, bilang kadang bilang ya konversi, tahu konversi, cuma masalah kalau ngiklan kan ya nggak ketahuan pembeli itu nongolnya ramenya di malam atau ramenya di pagi. Kadang ya nggak bisa ditebak kalau kayak gitu, soalnya mereka bukan robot gitu, mereka kan orang. Ya kita lihat hasilnya aja, endingnya seperti apa gitu, nanti kan dilihat. Kalau udah sering nanti rata-rata udah tahu, oh rata-rata lakunya nih pagi, lakunya malam. Jadi kalau misalnya lakunya pagi ya mungkin sebelumnya udah siap-siap top up saldo iklan. Kalau malam ya sorenya siap-siap top up saldo iklan. Seperti itu. Terus kalau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya hasilnya nggak ada yang laku itu jangan langsung komen jelek, boncos. Itu orang yang nggak paham jualan sebenarnya kalau kayak gitu. Banyak apa ya, banyak toko yang berhenti istilahnya di situ, udah ngiklan udah habis ya. Sebenarnya kayak tadi dibilang, ini harus pinter ngatur budget, jangan maksain semua gitu, harus pinter ya. Kalau ini namanya mau jualan ya, harus modalnya untuk belanja yang produk cepet laku, yang harga murah, yang muternya cepat, terus produk yang untungnya gede ya, seperti itu gitu. Jadi untuk ngiklan itu jalan terus kalau bisa itu seperti itu yang sebenarnya Tokopedia yang mau gitu. Karena Tokopedia dapat duitnya dari orang iklan gitu. Kalau udahan ya kayak orang ini sih, kayak orang judi, jadi pas sekali udahan terus mereka mengharapkannya untung, padahal ya gitu deh gitu. Ya itu dia, makanya ya harus apa sih, dipersiapkan ya budgetnya. Kalau ngiklan ini emang istilahnya dia udah seharusnya mental usahanya udah bagus tuh. Jangan ada bilang boncos, itu sebenarnya ya nggak paham, orang yang nggak, ya belum pandai jualan deh gitu. Karena kalau jualan itu ya harus paham masalah branding, harus paham, apalagi kalau di marketplace ada keranjang, wishlist, konversi. Nah itu yang harus dilihat dilihatnya berapa, masuk ke keranjang berapa, konversinya berapa. Nah ini ya dilihat barang yang laku. Kalau udah udah dapat satu produk yang laku, ya udah dihajar terus aja produk itu gitu. Besoknya jualan itu aja, udah untungnya di situ. Ya jangan apa sih, mentang-mentang udah serasa jago, duitnya ada, langsung ngiklan jebret. Tetap aja pembeli juga, apalagi ya kalau dibilang apa ya namanya, iklan di Tokopedia itu yang ngeliat itu nggak cuma pembeli itu, kadang saingan yang paling rese sih. Dia saingan ngepoin, atau malah punya buzzer ngabisin klik kita. Itu yang hati-hati tuh, namanya bisnis sih ya, nggak bisa lurus-lurus aja. Ada orang yang seperti itulah, mereka toko besar, nyewa
yang ngurus buat kalau ada yang ini matiin saingannya lah, kalau ada yang iklan diklik sama dia bisa-bisan gitu. Jadi apa ya, pembeli yang lihatnya, yang benar-benar pembeli ngekliknya nggak ada, itu udah keburu habis budget iklannya diklik sama dia. Kalau dia punya 5-10 orang yang kerja di ngurusin itu, jadi suruh ngeklik aja itu, karena emang dia pengen jualan, misalnya ya, pengen jualan PC yang ini nih gitu, PC yang gaming gitu. Terus ya dia nggak mau saingannya ya kalah gitu, dia juga ngiklan, nah saingannya itu yang dibantai, yang iklan-iklan saingannya disuruh buzzernya buat klik. Itu yang kadang bikin ya apa ya, yang bikin rese juga. Cuma ya namanya rezeki-rezekian sih, yang penting paham jalur pembeli aja deh gitu. Meskipun ada yang niat jahat, tapi ya namanya rezeki itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa diakalin gitu. Udah ditorehkan di nasib tuh, nggak bisa deh. Yang penting tetap usaha, tetap ngiklan, tetap jangan nggak ngiklan juga sih. Kalau namanya usaha serius mah emang harus ngiklan, karena memperbaiki algoritma, minimal itu aja deh. Memperbaiki algoritma, memperbaiki brandingnya banyak orang. Ya kalau bisa sekalian ngiklan, kalau ada waktu lagi sekalian live streaming seperti itu. Jadi algoritma tokonya bagus, di atas terus, kata kunci apa aja dia keluar seperti itu. Ya karena udah ya terutama kalau di marketplace itu antar kota ya, lokasi yang terdekat seperti itu deh gitu. Kalau ada yang dia sering iklan udah pasti kayaknya diunggulkan dibanding yang enggak, tokonya kurang aktif ya, seperti itu. Pokoknya ya pertama harus update, aktif, entah itu utak-atik ya, lapaknya ya diutak-atik tuh jualan apa, diedit-edit aja, tambahin bonusnya ini itu, tambahin kata-kata penjualan yang bikin orang yakin beli seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang mau tanya silahkan ya, kalau mau komentar. Terus jangan lupa guys, jempolnya untuk yang ini, untuk yang campaign ini nanti akan dibuat video hasilnya ya. Untuk yang sekarang ya ini dulu tentang penjelasan kalau ngiklan gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.